Sekarang yang ketiga adalah Ibu Yuli. Ya. Ibu Yuli adalah aplikasi SAC minyak bumi. Ya Pak. Bu Yuli silakan. Ya, langsung ya Pak. Terima kasih Pak Haitan, terima kasih teman-teman semua atas kesempatannya untuk mempresentasikan. Sebenarnya kalau melihat yang sebelum-sebelum saya, mungkin saya termasuk yang tidak menggunakan audio saya sendiri. Jadi dari grafiknya mungkin dari tinggi-tinggi langsung melorot nih Pak. Tapi nggak apa-apa nih Pak. Ya. Nggak apa-apa. Bebas. Termasuk mind map saya Pak. Ini jadi mind map saya itu saya awal dulu. Jadi tidak saya perbaiki sama sekali di sini. Mungkin di sini waktu dulu saya membuat mind map adalah kerangka berpikir materinya saja. Jadi belum mengenai berbagai tombol yang akan diberikan di situ Pak. Jadi artinya di sini saya waktu itu mind map materi menurut versi saya dan ini tidak saya perbarui. Jadi memang seperti ini mind map materi saya adalah proses pembentukan, pengolahan dan dampak nanti yang akan saya sampaikan. Artinya ini adalah materi tentang yang akan saya sampaikan kurang lebih seperti ini begitu. Lalu untuk formulir 1 saya di sini seperti yang lain juga saya simpel aja ya Bapak Ibu, mungkin agak saya perbesar sebentar. Dibesarkan Bu. Ya, ini internet di tempat saya baru dipakai anak saya juga untuk kuliah, jadi saya tadi minta saya baru kuliah gitu, jadi tidak bisa berbagi Pak, ini memang agak lambat. Nah ini yang penting mungkin di ini saja Bapak Ibu, di manfaatnya ya. Jadi saya pengen materi yang akan saya sampaikan nanti bisa lebih mudah dipahami, menarik dan menyenangkan. Kenapa saya pilih minyak bumi? Karena memang dari pembagian sebenarnya ini Pak, jadi dari rapat pas waktu pembagian di antara para duta ini diberikan beberapa materi, kemudian kita diminta memilih, maka saya memilih minyak bumi gitu karena memang ada beberapa yang diberikan, jadi sudah tertentu, tidak saya kemudian memilih di luar yang sudah ditentukan gitu. Lalu kemudian peserta didik bisa mengetahui proses pembentukan minyak bumi secara baik, pengolahannya juga, dan dampak serta penanggulangannya. Nah ini kalau misalnya pembelajaran di kelas itu bisa antara 2 minggu ya, sekitar 2 minggu lah Pak. Kemudian sasarannya adalah siswa kelas 11 MIPA peminatan, dan saya di sini menggunakan selain SAC juga ini ya, mind masternya mind mapping seperti yang lain juga, Canva ada beberapa. Nah ini saya lupa ganti Pak, ini saya nggak jadi buat ya. Kemudian saya beri Inkscape, ada gambar yang memang saya buat ya, cuman memang juga autodidak. Jadi saya pernah diberitahu oleh Bang Denny pakai ini loh gitu, tapi saya juga membuatnya secara autodidak. Jadi nggak punya dasar, artinya saya membuatnya juga tekan-tekan apapun sehingga saya bisa membuat gambarnya gitu. Jadi menurut saya memang alangkah baiknya kalau saya punya dasar pembuatan sehingga nantinya hasilnya itu lebih dari yang saya harapkan gitu ya. Nah kemudian untuk yang selanjutnya adalah di sini ada formulir 2 dan formulir 3 itu hampir sama sebenarnya ya. Mungkin belum muncul. Jadi untuk formulir 2 dengan formulir 3 bedanya di sini adalah kalau di formulir 2 kita ada isi halaman. Nah, kalau di formulir 3 ini adalah skenario dan navigasi. Kalau saya isinya hampir sama, hanya saya ganti yang 2 hal tadi yang berbeda. Sebentar Bapak Ibu saya perbesar. Nah, untuk ini ya, jadi isi halamannya kalau di formulir 2 ya, ini adalah kata-kata yang sudah saya tuliskan sama, hanya saja di formulir 3, ini yang saya buka langsung formulir 3 saja.
Jadi skenario dan navigasi saya itu kata-kata yang sudah saya tuliskan di setiap halamannya. Kemudian saya beri perintah. Jadi apabila klik ini akan ke halaman mana, apabila klik ini ke halaman mana, atau klik ini efeknya apa, begitu. Nah, ini asetnya juga sekalian saya berikan di sini. Sama semua. Jadi untuk yang formulir 2 sama persis ya Bapak Ibu. Hanya saja saya bedakan untuk ini. Jadi misalnya di formulir 2 isinya adalah tulisannya ada belajar dan kuis, kemudian minyak bumi misalnya belajar atau kuisnya. Nah nanti skenarionya adalah ketika kita klik apa maka muncul ke mana. Ketika kita klik kuis maka ke halaman kuis level 1 dan seterusnya. Lalu animasinya saya belum seperti Bang Denny. Jadi saya memang kemarin bertanya itu caranya seperti apa, cuman mungkin karena ini sudah terlanjur jadi saya belum aplikasikan ke yang ini. Mungkin akan saya aplikasikan ke proyek selanjutnya saja. Jadi ini apa adanya seperti yang sebelum saya tanya mengenai apa itu si yang bergerak yang bawaan SAC sendiri. Itu Bapak Ibu dan seterusnya. Hampir samalah dengan teman-teman yang lain ya di sini. Lalu untuk SAC-nya sendiri, nah ini Bapak Ibu kita langsung saja di sini ya, kita coba saja, kita preview. Mungkin agak lambat ini Bapak Ibu, tapi kelihatan ya Pak Haitan? Mulai kelihatan, oh iya. Ya. Nah di sini untuk tombolnya saya pisah jadi 2 ya Bapak Ibu. Untuk yang tanpa musik ini saya klik, kemudian saya klik musik ya. Jadi saya pisah. Kalau saya bukan berpikiran seperti Pak Denny yang sudah jauh gitu ya. Artinya nanti kalau saya buat HTML tuh enggak berproses. Nah saya itu cuman berpikirnya ini kalau saya jadikan satu malah saya bingung sendiri mau gimana caranya. Jadi saya memang pisah, bukan berarti karena saya berpikiran ke depan oh nanti kalau diekspor ke HTML5 akan ada masalah, enggak Bapak Ibu. Jadi saya pakai 2 tombol ini karena memang keterbatasan saya. Oh ini kalau nyala, kalau ini nyala, kalau ini enggak gitu Bapak Ibu. Nah itu kita pakai yang tanpa suara aja ya Bapak Ibu biar tidak berisik. Nah terus terang memang saya berikan 2 tombol karena anak-anak SMA itu kan kadang-kadang kalau dia mengeset sesuatu atau memainkan sesuatu nggak pengen sampingnya aja kedengaran. Jadi saya memang sengaja, ini tujuan saya karena anak-anak SMA itu kan nggak suka berisik juga gitu ya. Jadi kalau mau berisik, kalau mau pakai musik ya silahkan, kalau nggak pun nggak masalah gitu. Lalu di sini ada kompetensi. Nah, ini di sini ini bisa kita linkkan langsung ke kurikulum yang akan dipakai. Ya, ini home-nya. Kalau kembali lagi ke tempat semula. Kemudian di sini saya beri go. Go adalah mulai dan di sini saya tawarkan ada 2, belajar dan kuis. Nah, untuk belajar sendiri ketika kita klik maka ada 3 macam ya. Di sini aktif semua. Jadi dari mulai proses pembentukan. Nah, ini akan ngelink ke proses pembentukannya. Akan ada 4 proses yang ini sebenarnya berurutan. Sehingga karena dia berurutan maka tidak saya klik tombol satu-satu. Jadi biar mereka tahu bahwa prosesnya itu ada 4 dan berurutan. Sehingga saya buat tombol kliknya di sini bukan per item ini aktif, jadi biar mereka mempelajarinya secara urut. Nah ini, jadi ini berurutan prosesnya. Nah setelah selesai mempelajari prosesnya yang berurutan tadi, saya sediakan tombol home kembali, ya. Nah itu proses pembentukan. Kemudian untuk pengolahannya dan kegunaan ini ada 2 ya. Dan ini juga berurutan karena tanpa diolah belum bisa digunakan minyak mentah tadi, sehingga saya juga gunakan tombol di sebelah kanan. Jadi diolah dulu. Nah proses pengolahannya kemudian dilanjutkan dengan kegunaannya. Begitu Bapak Ibu.
di sini saya berpikir juga sebenarnya akan mengaktifkan tombol-tombol per tombol. Jadi misalnya LPG, petroleum ether dan seterusnya itu. Cuma saya juga berpikiran bahwa ini saya urutkan sesuai titik didihnya, sehingga saya juga akan gunakan biarkan saja berurutan. Jadi dari hasil yang pertama kali diperoleh, dari mulai titik didih yang paling rendah sampai ke semakin lama semakin tinggi. Jadi saya urutkan. Nah, seperti ini. Lanjut saja ya Bapak Ibu. Ini akan sampai ke bagian ini ya, kegunaan. Jadi tadi pengolahan, kegunaan, kemudian saya bisa kembali lagi ke yang dampaknya. Jadi dampak dan penanggulangannya ini bagian terakhir dari minyak bumi sebenarnya. Jadi setelah ada pembentukan, kemudian pengolahan dan kegunaan, kemudian setelah digunakan tentunya ada dampak. Jadi semua yang positif yang kita gunakan, apapun teknologinya pasti memberikan dampak. Nah dampaknya ini ada 4 yang saya angkat. Sebenarnya masih ada dampak yang lain, cuman yang saya ambil yang cukup memberikan dampak besar bagi kehidupan manusia. Jadi dari mulai karbon monoksida, kemudian dioksida, lalu belerang oksida dan oksida nitrogen. Nah, seperti ini. Lalu kemudian dikembalikan ke belajar dan kuis. Jadi kalau sudah sampai ke penanggulangan dampak, maka dia dikembalikan lagi ke bisa memilih kuis, dan kuisnya di sini saya bagi ke dalam 2 level. Nah, di sini ada kuis level yang pertama itu tentu saja di sini tingkat kesulitannya lebih rendah dibanding yang level 2. Dan di sini memang saya sengaja sembunyikan terlebih dahulu untuk soalnya, karena saya akan memulai dengan tombol start di sini sehingga semua bisa jalan baik waktunya maupun skornya. Nah, ini menjodohkan. Jadi misalnya ini saya buat 1 kali. Jadi kalau sudah masuk maka dia akan hilang, nggak bisa terus kemudian kembali dan dia bisa ngulang di jawaban yang lain. Misalnya salah ya. Nah, akan hilang walaupun sudah salah, nggak bisa dibetulkan seperti itu. Nah, seperti ini. Gitu. Dan ketika waktunya sudah 0, dia akan pindah langsung ke soal berikutnya. Jadi ketika anak belum memulai start, saya maksudkan biar dia baca perintahnya dulu, sehingga kalau dia sudah mulai start, sudah tahu perintah yang diinginkan oleh soal seperti apa. Jadi sebelum anak itu mencet tombol start, dia memang belum akan dimulai timernya. Jadi ini hanya memilih pilihan jawaban yang paling tepat ya. Berarti saya langsung start. Misalnya salah pun ini saya juga batasi 1 kali jawab. Jadi dia nggak bisa lagi jawab yang lain. Jadi sudah saya kunci jawaban yang lain. Nah, seperti ini. Lalu totalnya ini kalau 100 memang akan penuh ya. Jadi karena dia seperti yang Pak Haitan bilang pada pertemuan 2 minggu yang lalu ya mungkin. Jadi letaknya itu kalau 100 akan tepat di tengah, tapi karena dia hanya 60 maka dia akan geser ke kanan. Nah, di sini bisa diulangi karena masih 60 atau dilanjutkan seperti tadi gitu. Oh iya, mohon maaf saya kenapa mengulang ya, karena ini ada timernya Pak. Jadi sebelum timernya habis maka dia tidak akan bisa melompat. Mohon maaf. Ya, ini masih ada 14 detik lagi. Kita tunggu. Nah, ketika habis dia akan pindah sendiri ke halaman berikutnya. Ini 5, 4, 3, 2, dan 1. Lalu dia akan meloncat lagi ke ini. Jadi ini kalau dilihat memang di sini tidak di tengah-tengah ya. Ini saya sesuaikan dengan APK yang dihasilkan gitu. Jadi memang kalau di APK-nya kalau geser ke kanan sedikit gini akan di tengah-tengah gitu. Nah, saya klik lanjut saja.
Untuk level 2 sama sebenarnya. Jadi sama dalam hal masih sama menjodohkan, cuman ini tingkat kesulitan soalnya lebih tinggi dari menjodohkan level 1 tadi. Sama, ini saya kunci. Jadi sekali jawab tidak bisa memilih kembali. Itu. Kemudian ketika timernya habis dia akan berpindah ke halaman selanjutnya. Itu kemudian sama seperti yang lain. Nah, misalnya salah juga sama, dia hanya sekali jawab dan tidak bisa kemudian menekan tombol-tombol selanjutnya untuk kemudian diubah menjadi benar. Jadi dia harus mengulang setelah selesai. Gitu. Nah, mungkin itu. Nah, setelah levelnya hanya saya level karena takutnya kalau saya 3 level menjadi sangat lambat karena ini saja sudah cukup lambat ya dengan jumlah slide yang sudah saya buat ini. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan sederhana ya, seperti itu. Gitu Bapak Ibu. Terima kasih. Saya kembalikan Pak Haitan. Ya, terima kasih Bu ya. Sama-sama Pak. Ya, jadi di sini Bapak Ibu sekalian ada hal-hal yang saya masih belum tahu ya. Apa di Indonesia sudah mulai memperhatikan atau belum ya. Jadi pengembangan multimedia ini mungkin nanti perlu banyak bertanya ke ahlinya ya. Seperti tadi jelas ya bahwa soal tidak dimunculkan dulu supaya anak membaca dulu. Nah itu kan beda. Itu betul-betul mengandung dunia bidang pendidikan ya. Saya masih belum ini. Itu betul-betul saya tidak paham itu. Jadi si pengguna suruh lihat dulu, baru start, baru muncul soalnya. Nah, sedangkan yang biasa kan ya soalnya muncul, ya juga penjelasannya muncul. Bagus, itu catatan bagi saya ya. Saya betul-betul akan perhatikan itu. Silakan Bapak Ibu sekalian kalau ada yang mau bertanya. Silakan. Ada yang mau menanyakan? Oh, tadi itu yang saya cukup menarik adalah ini ya. Kalau prosesnya itu adalah 1, 2, 3, 4, dibuat penjelasannya tidak loncat-loncat ya. Itu catatan betul ya. Tolong ini diperhatikan karena kalau secara teknologi mau loncat nomor 4 juga boleh-boleh saja. Tapi cara memberikan informasinya jadi salah kalau loncat-loncat. Ya itu terima kasih Bu ya. Itu catatan bagi saya. Sama-sama Pak. Silakan ada yang mau menanyakan. Pak Denny itu yang sering ditanya. Master kita itu Pak, sering jadi bahan ini tanya-tanya Pak. Ya karena Pak Denny benar-benar explore ya. Bagus. Udah bagus Pak. Jadi memang hanya kalau saya mau boleh komentar ya. Nah ini Bu, ini untuk pelajaran kelas berapa? Kelas 11 MIPA Pak. Jadi kelas 2 SMA. Oke. Iya. Ini yang perlu diperhatikan tentang gambar orangnya. Jadi gambar orangnya. Jadi ini hari hati-hati menggunakan gambar orang ketika pelajarannya adalah sudah mulai membesar ya. Kan kalau SMA kan ini, karena kemarin itu pada waktu yang hari Senin, di depannya adalah untuk anak-anak, tapi pada waktu kontennya saya tanya, itu kok kenapa gambarnya jadi orang dewasa gitu. Itu nggak nyambung gitu. Nah itu harusnya diganti, yang duduk di mejanya harusnya sama dengan yang di bagian depannya. Nah itu yang perlu diperhatikan Bu. Nah ini memang kita belum banyak yang mengkaji di sini. Ini memang satu hal yang perlu tersendiri. Silakan iya, Pak. Saya cuma ngambil yang kimianya Pak. Jadi dia ada anak di lab gitu. Jadi tadi pakai anak
anak ini ya, anak pakai jas praktikum, dan praktikum kimia itu adanya di SMA Pak. Kalau di SMA belum ada. Oke. Boleh. Dan khusus DRB itu wajib ya? Topiknya wajib ya? Iya Pak, wajib. Kalau yang Pak Denny itu juga, Pak Denny DRB atau SRB Pak Denny? DRB Pak. Itu kemarin tuh materi wajib yang Pak Denny pilih? Ya, materi SMA. Wajib dipilih itu? Saya memilih sendiri sih, soalnya di materi itu kan belum ada yang ngambil gitu. Jadi ngambil yang belum diambil sama yang lain. Dan ini hari Senin besok, hari ini sudah materinya sudah hampir kami kirimkan ke pihak Pusdatin. Nanti sayangnya dari jumlah yang ikut dengan yang membuat belum sebanding ya. Kalau kami sudah menganjurkan ke Pusdatin, dorong para guru DRB atau SRB itu kalau saya dorong sampai 5 ya. Kata dia enggak Pak, 2 saja. Ya bagus, 2 juga enggak apa-apa. Nah, jadi hanya sayangnya belum terkumpul semua. Tapi enggak apa-apa. Ada yang mau disampaikan? Ini Bu Lydia, boleh. Banyak prioritas lain Pak kemarin. Boleh. Jadi materi tetap akan kami sharekan ke pihak Pusdatin ya, hasil karyanya, dan yang direkam juga kami akan buat di YouTube untuk bagi guru-guru yang lain untuk bisa belajar. Dan silakan informasikan ya kepada guru-guru yang lain untuk bisa berbagi. Ini ada yang bertanya limitnya kapan? Saya sih rencana memberikan hasil karya ini ke Pusdatin itu targetnya adalah di akhir bulan Agustus ini. Jadi saya kasihkan aja gitu. Jadi kalau ada penambahan di jalan, misalnya di bulan September ada yang memberikan, kami kumpulkan, kami infokan lagi, terus begitu. Jadi tanggal 17 kami akan infokan, akhir Agustus juga kami infokan. Dan itu akan menjadi catatan bagi DRB dan SRB ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tolong diperhatikan. Jadi karena yang diharapkan adalah dikirimkan. Kalau yang daftar belajarnya 100, kan dapat lisensinya 100 orang tuh. Nah itu diharapkan 100 sebetulnya aplikasinya. Baik, kami tunggu di akhir bulan ini. Nah, kemudian webinar kita sih akan dibuka terus tiap minggu. Ibu Lydia akan nyusul, Bu Anita juga siap. Terima kasih ya. Siapa lagi? Ada yang mau disampaikan? Baik, Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih dengan ada acara ini, kehadirannya di acara webinar karya SAC ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat, dan terus terang saja setiap webinar ini saya selalu mencatat beberapa hal ya, yang saya sendiri banyak belajar ya. Karena itu berupa trik-trik ya. Jadi berupa trik, itu kan tidak semua. Kalau trik itu kan pengalaman, ya, experience. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan hari Senin kita bisa ketemu lagi ya. Dengan Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. semuanya. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Semua. Terima kasih, semangat. Selamat sore semua. Semangat. Menang-menang, Mbak. Semangat Denisa, Mbak Lydia. Keren Mbak Yuli, Mbak Novi. Terima kasih Bu Lydia. Ya, segera doain nyusul ya. Amin.
Semangat, Keren, semangat. Mbak Novi, Mbak Yuli, Mbak Terima Sunaria, kasih Bu Anita. Sampai ketemu malam ya. Ya, Bu Iya. Sunaria. Menyusul Bu Sampai Sunaria. mau perform sebentar.